kemampuan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat dia berperilaku, bahkan bukan hanya bersikap, tapi akhirnya kita akan bisa bersifat baik. Gitu ya, baik secara moral. Seperti yang mungkin sudah sering saya singgung juga, kenapa kita membiasakan mahasiswa kita itu setiap kali mau anamnesis harus salam dulu di awal, gitu kan, memperkenalkan diri. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan mulai dari awal kalian semester 1, 2, 3 gitu. Sehingga harapannya nanti setelah kalian koas pun kalian sudah akan terbiasa gitu, begitu ketemu dengan pasien atau keluarganya sudah akan langsung keluar, salam dulu kalau ketemu pertama kali, perkenalkan diri gitu. Itu akhirnya sudah jadi lagunya kalian gitu setiap kali ketemu dengan orang baru ya. Bahkan mungkin di luar konteks dokter pasien pun ketemu kenalan baru juga kalian akan langsung salam, perkenalkan diri gitu ya. Gitu. Jadi harapannya itu. Nah, ini mungkin merefresh aja, mengingatkan lagi beberapa prinsip yang sudah kalian kenal mestinya karena sudah saya jelaskan di semester 1 ya, tentang prinsip otonomi, beneficent, non-maleficent, sama justice. Begitu juga dengan turunan-turunannya, saya akan cepat aja. Kemudian ini juga ada beberapa metode pendekatan yang digunakan secara etika kalau kita mau melakukan tindakan di bidang kedokteran. Apakah ada indikasi medisnya, bagaimana dengan pilihan dari pasien, apakah pasiennya setuju atau tidak, gitu ya, kalau yang patient preference. Terus tujuannya bisa jadi tadi tidak langsung menyembuhkan, tapi memperbaiki kualitas hidupnya. Kalau tadi penyembuhannya atau kesembuhannya tidak bisa kita jamin 100%, maka setidaknya kita bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Dan yang keempat, yang juga harus dipertimbangkan adalah hal-hal lain di luar medis. Contextual features ini di luar medis. Tadi misalnya pertimbangan biaya, pertimbangan waktu, misalnya pertimbangan kepercayaan, pertimbangan dari keluarga besarnya, tentang adatnya, dan sebagainya. Jadi yang intinya kalau yang keempat ini yang bukan di bidang kesehatan. Jadi perbuatan baik itu sendiri yang seperti apa? Nah, ini menurut Edmund Pellegrino. Jadi dia adalah seorang yang juga bisa dibilang etisis ya. Jadi yang bergerak di bidang etik gitu ya. Nah, kalau menurut si Edmund Pellegrino ini bisa dilihat yang pertama adalah dari orangnya. Nah, karena apa yang kita pertama kali kita kita apa bertemu dengan orang lain, belum tentu kita bisa tahu bagaimana hasil pekerjaan dia. Apalagi melihat manfaat dari pekerjaan dia. Tapi kita melihat orangnya. Orangnya ini gimana? Bisa jadi berdasarkan statusnya, bisa jadi berdasarkan profesinya. Misalnya, saya ke satu daerah yang belum pernah saya datangi. Artinya saya nggak kenal dengan siapa-siapa itu. Saya diantar sama beberapa orang, rombongan gitu ya. Terus dikasih tahu bahwa nanti akan diterima oleh Pak Lurahnya. Nah, berarti Pak Lurah ini adalah si pelakunya. Saya nggak tahu bagaimana track recordnya si Pak Lurah ini. Saya juga nggak tahu apakah dia bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Tapi karena status dia sebagai lurah di situ, maka harapannya dialah orang yang bisa memperlakukan kita dengan baik, bisa melayani kita dengan baik gitu. Dan kita bisa ngomong-ngomong dengan baik gitu. Tujuan kita ke situ itu apa itu. Nah, itu melihat dari si pelakunya. Jadi bisa tadi karena dia ke statusnya dia di masyarakat, eh, dia punya jabatan tertentu gitu ya di lingkungan dia, lurah kah, camat kah, atau pemuka agama misalnya ya, dia orang yang dihormati di situ. Nah, dia berarti si pelakunya nih yang kita lihat. Nah, yang kedua, kita melihat perbuatannya. Ini yang sering dianut oleh mereka yang setuju dengan teori deontologi tadi. Jadi bagaimana dia mengerjakan. Em, Contoh gampang tadi misalnya tetap Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah tadi. Nah, Pak Lurah ini kan kita nggak tahu. Ternyata setelah kita tinggal di situ misalnya beberapa hari, kita bisa lihat nih, oh Pak Lurahnya ini baik. Ternyata dia suka keliling di daerahnya nih. Ngeliat nyapa warganya. Terus kalau ada masalah dia ikut bantuin. Mempertemukan orang yang lagi bersengketa, misalnya ya lagi ada masalah, dia mau jadi penengahnya di situ. Nah, perbuatan-perbuatan dia itu yang baik tadi, maka itu sesuai dengan teori deontologi bahwa yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang baik gitu. Gampangannya ya sesuai dengan kewajiban dia. Tugas dia sebagai lurah apa sih? Tugas dia sebagai camat apa? Dia kerjakan nggak kewajiban dia? Tupoksi dia, tugas pokok dari jabatan dia itu dia kerjakan atau enggak? Misal sekalian sebagai komting ya, ketua tingkat. Nah, dia mengerjakan nggak kewajiban dia?
oh ternyata dia bagus kok, ngatur jadwalnya bagus, komunikasi dengan dosen pakar juga bagus, skill tutorial lancar gitu ya, terus pleno juga lancar. Oh berarti itu perbuatannya. Ya, jadi kita bisa lihat perbuatannya. Nah, yang ketiga, melihat dari konsekuensi atau akibat dari perbuatannya tadi. Ya, setelah, oh dia ngatur jadwalnya bagus banget nih. Misalnya tadi ya ketua tingkatnya, ngatur jadwalnya bagus. Dia komunikasi dengan dosen juga bagus. Hasilnya pun akhirnya di akhir pada waktu UTB maupun UAB, nggak ada materi yang terlewatkan. Nggak ada materi yang akhirnya mepet banget dengan waktu ujian misalnya. Ya paling lambat akhirnya bisa diatur 1 hari sebelum ujian. Sehingga pada pada akhirnya peluang satu angkatan, teman-teman satu angkatan itu bisa belajar lebih pada waktu ujian. Nah, itu adalah konsekuensi. Itu yang dianut oleh mereka yang menganut utilitarian, teori utilitarian. Jadi manfaatnya apa sih kalau kita ngatur jadwal dengan baik? Yaitu tadi ada waktu untuk belajar lebih gitu. Bahkan mungkin bisa mengatur jadwal misalnya karena skillnya bagus nih, maju-maju terus, ada jam kosong diisi skill gitu ya, diatur sehingga pada waktu menjelang ujian skill minggu akhirnya itu ada waktu kosong banyak bisa mandiri skill lebih dari 1 kali misalnya gitu ya. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi manfaatnya kalau dia mengerjakan sesuatu dengan baik, manfaatnya harapannya juga akan baik gitu. Nah, yang keempat ini kasuistik. Jadi tergantung kasus per kasusnya. Tidak bisa disamakan. Dan ini yang paling banyak ditemukan di klinik. Kenapa? Karena seringkali di klinik itu hanya ketemu 1 kali atau beberapa saat, jadi tidak pernah tahu, seringkali tidak pernah tahu bagaimana si pelakunya, tidak melihat sendiri bagaimana proses orangnya tadi mengerjakan kewajibannya. Ya, katakanlah kita ambil contohnya konteksnya adalah dokter pasien. Si pasien yang ketemu sama dokternya tadi bisa jadi dia belum kenal sama sekali dengan dokternya. Dia cuma tahu, oh ya udah itu dokter yang terkenal ahli. Oke, tapi dia nggak pernah lihat langsung atau tidak pernah mendengar langsung cerita dari pasien lain. Ya udah, tapi karena di situ tertulisnya di rumah sakit itu dokter yang ahli penyakit itu, tumor misalnya ya, itu adalah dokter X. Ya udah saya datangin ke dia. Nah, ternyata begitu begitu selesai di tangan apa selama proses pemeriksaan, anamnesis, tanya jawab ya, dan pemeriksaan fisik dan seterusnya, itu dokternya baik gitu. Oh, berarti dia juga perbuatannya baik nih. Gitu. Akhirnya baru pasiennya mulai menilai dari yang tadinya cuma melihat si pelaku, terus dia merasa oh ya bagus kok perlakuannya dosen apa dokternya tadi. Terus tanya jawab juga lancar, konsultasi lancar sehingga akhirnya si pasien tadi bisa keluar dari rumah sakit dengan puas. Dia merasa masalah kesehatannya selesai. Ini kasuistik, tapi mungkin pada waktu yang lain bisa jadi ada pasien yang enggak tuh saya kok merasa si dokternya nggak enak diajak ngobrol gitu. Malah dia kesannya buru-buru banget, dia jawabnya pendek-pendek gitu. Terus akhirnya saya juga nggak puas dan merasa badan saya nggak ada perbaikan tuh nggak ada efeknya setelah dirawat di sana. Udah 3 hari ya tetap tetap aja badan saya begini-begini aja. Akhirnya dia keluar dengan kondisi yang tidak puas gitu, nggak sesuai harapan. Nah, jadi ini kasuistik dan bisa jadi juga apa yang dilakukan dokternya sudah betul, tapi hasilnya kurang baik. Jadi konsekuensinya nggak terlalu bagus, sehingga akhirnya penilaiannya berbeda. Jadi kalau yang keempat ini kasus per kasus, tidak bisa dilihat hanya orangnya, tidak bisa juga dilihat hanya dari prosesnya, tidak bisa dilihat juga dari akibat dari tindakannya tadi atau prosesnya tadi. Ini yang paling sering biasanya kalau di klinik. Jadi harus semuanya kita lihat gitu. Jadi kombinasi dari 3 tadi. Kalau ada keluhan, oke lihat dulu deh yang mengerjakan dokternya siapa sih? Oh dokternya udah bener loh, sudah ahlinya loh ini pakarnya gitu. Terus dia mengerjakannya gimana loh? Sudah bagus sebetulnya gitu. Tapi memang hasilnya itu tidak sesuai harapan karena dari awal ternyata pasiennya itu memang berharap bisa sembuh sempurna. Sementara dokternya sudah berusaha menjelaskan ini pasti akan ada gejala sisa misalnya. Kalau balik lagi full 100% seperti sebelum sakit agak susah. Mungkin bisa tapi butuh waktu. Nah, pasiennya misalnya nggak sabaran gitu. Pengennya langsung seminggu langsung balik lagi gitu. Padahal mungkin butuh waktu bulanan atau bahkan tahunan. Nah, gitu-gitu itu kasuistik yang di bagian yang keempat ini ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat seseorang itu dianggap dia layak atau enggak, maka pastinya kalau di bidang
kita di kedokteran ya pasti harus ada pelatihan yang ekstensif. Jadi pelatihan yang ekstensif itu maksudnya nggak semua orang bisa mengikuti pelatihan tadi. Jadi contoh misalnya kalau kalian masuk di FK kan dari awal sudah ada seleksi. Dari awal sudah ada seleksi dan bahkan sepanjang proses kalian belajar di FK pun 4 tahun itu penuh dengan seleksi terus, penuh dengan ujian gitu ya. 2 minggu kalian ujian, 2 minggu lagi ujian. Jadi selalu ada apa? Ada penilaian bagaimana kalian bisa melewati pelatihan itu. Dan pelatihan itu tidak selalu berupa keilmuan, tapi yang paling sering biasanya kalau profesi itu adalah keterampilan. Makanya teori penting, tapi keterampilan kalian juga penting. Dan dua-duanya itu yang dikombinasikan dalam bentuk kurikulum di FK. Gitu ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara soft skill-nya, keterampilan lainnya, yaitu perilaku kalian, attitude ya. Terus yang kedua, harus ada komponen intelektual. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau yang pertama lebih menekankan kepada keterampilan karena ada pelatihan, maka yang kedua adalah komponen intelektual. Jadi orang terampil melakukan infus, belum tentu dia mengerti kenapa harus diinfus. Ya, jadi nah ini bedanya dengan profesi yang lain gitu. Jadi dia harus paham kenapa kok ini pasien ini harus diinfus, kenapa kok infusnya harus dua, kenapa harus dua line, gitu ya kiri kanan. Nah ini adalah ada komponen intelektual di situ. Jadi pada waktu dia mau mengerjakan itu dia harus paham kenapa saya harus mengerjakan ini. Bukan lagi sekedar biasanya kalau pasien datang harus diinfus, nah itu nggak boleh. Ya, jadi seorang dokter nggak boleh menjawabnya seperti itu. Biasanya kalau pasien datang dipasang oksigen, nah itu nggak boleh. Kenapa dia harus pasang oksigen? Oh iya, yang satu saya pasang oksigen 2 liter per menit. Yang ini saya pasang oksigennya 5 liter per menit. Yang satunya pakai nasal kanul, satunya pakai sungkup. Nah, itu kenapa? Itu komponen intelektualnya ya. Jadi setiap kali mau melakukan sesuatu harus ada dasar teorinya. Dan yang ketiga, ada pelayanan ke masyarakat. Tadi jelas kalau di bidang kedokteran targetnya adalah pasien. Pasien pasti masyarakat gitu. Dan apakah itu berarti em, semua siapa aja bisa berobat? Iya, selama dia memenuhi tadi. Jadi misalnya kalau sekarang dengan era JKN, ya boleh-boleh aja semua minta saya harus dilayani di rumah sakit A. Ya, sekarang regulasinya gimana? Apakah dia bisa langsung ke rumah sakit atau dia harus lewat fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, FKTP dulu, lewat puskesmas, lewat klinik, dokter keluarga ya. Nah, itu beda lagi aturannya. Tapi intinya semua masyarakat punya hak yang sama. Kalau dia ngikutin aturannya, ya dia akan mendapatkan haknya. Oke, Oke, ini sama dengan tadi dia ada syaratnya. Jadi sertifikasi itu hubungannya tadi dengan pelatihan tadi ya. Jadi di pelatihan tadi selain teori juga diterapkan atau dipastikan juga keterampilannya sudah terpenuhi. Dan ada organisasi profesi kalau di kita jelas ya ada Ikatan Dokter Indonesia dan otonomi dalam bekerja. Nah, otonomi dalam bekerja ini artinya kita punya keleluasaan untuk melakukan sesuatu tidak perlu izin terus-menerus. Maksudnya dalam artian gini, tadi misalnya pasien datang ke kita, terus saya mau melakukan pemeriksaan nih, atau saya mau melakukan tanya jawab dulu deh di awal. Nah itu saya cukup ngomong dari awal aja, seperti kalian itu kan ya. Baik Pak, habis ini saya mau tanya-tanya ya Pak, Bapak tolong dijawab dengan baik gitu. Nah itu adalah otonomi kita. Terus misalnya kita harus menanyakan hal-hal yang sensitif, misalnya kalau kita tugas di poli kebidanan misalnya ya, poli obgyn gitu, bidan kandungan, maka bisa jadi kita harus menanyakan bagaimana riwayat pernikahan dia, berapa kali dia hamil, apakah dia pakai kontrasepsi. Itu hal-hal yang tidak mungkin tidak kita tanyakan kalau pasiennya tidak di poli kandungan gitu ya. Jadi itu otonomi kita, tapi kita memang boleh menanyakan itu, bahkan ke hal-hal yang sangat sensitif pun misalnya. Jadi apakah masih rutin berhubungan misalnya dengan pasangannya. Nah, kayak gitu-gitu itu adalah otonomi dalam bekerja kita. Sampai ke kewenangan kita untuk melakukan tindakan tentunya dengan persetujuan dari pasien. Jadi otonomi kita dalam bekerja tidak melebihi otonomi dari pasien. Artinya kalau pasien menolak untuk satu tindakan, maka kita harus menghormati itu. Bukan berarti karena saya punya otonomi nih, saya mau injeksi, ya udah pokoknya saya injeksi, saya masukin obatnya gitu.
Terserah dia mau nolak atau dia nggak setuju, pokoknya saya harus masukin. Nggak gitu juga. Meskipun kita punya kewenangan untuk memasukkan obat secara injeksi, tapi harus dengan persetujuan dari pasien. Jadi apakah pasiennya setuju, saya suntik ya Pak ini, dan suntiknya nanti lewat lewat bokong gitu ya. Jadi nanti saya habis ini saya masukin obatnya. Misalnya, aduh dok, saya takut kalau disuntik, saya pilih obat minum aja. Ya itu otonomi dari pasien juga. Ya, jadi bukan berarti otonomi kita melebihi dari otonomi si pasiennya. Oke, ini tadi ya. Jadi kalaupun kita kompeten karena tadi sudah punya sertifikat pelatihan, sudah secara keilmuan kita juga sudah paham teorinya, tapi belum tentu kita punya kewenangan tadi ya. Jadi otonomi atau kewenangan tadi itu meskipun kita punya otonomi dalam artian saya boleh bekerja tapi ada otoritas di sini, ada penguasa. Penguasa dalam artian ya peraturan gitu ya, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau ditetapkan oleh sebuah instansi misalnya saya mau praktek di rumah sakit, katakanlah di RSUMM. Saya ngomong, saya praktek di situ hari Senin sama hari Rabu. Ya sudah kewenangan saya nangani pasien cuma hari Senin sama hari Rabu di poli. Ya, nah beda nanti misalnya kalau dirawat inap ya karena pasien saya sebagian misalnya sebagian rawat inap, jadi saya harus visite tiap hari, ya itu adalah kewenangan saya gitu. Tapi bukan berarti di ruangan itu semua saya visite, enggak, karena ada aturan lagi di situ bahwa satu ruangan, misalnya satu satu lantai itu pasiennya bagi-bagi nih, ada dokter yang lain juga gitu ya. Terus misalnya setiap hari Senin sama Rabu tadi enggak semua adalah pasien di poli saya gitu, poli umum, tapi ada juga yang poli THT misalnya ya ke poli mata, ke poli saraf, yaitu aturannya gitu. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk memeriksa pasien yang masuk ke poli saraf misalnya. Saya nggak punya kewenangan untuk periksa pasien yang masuk ke poli mata. Enggak, kewenangan saya hanya di poli umum, ya misalnya. Dan kewenangan ini hanya akan diberikan pada mereka yang memang sudah kompeten. Kompeten tadi ditanda buktinya apa? Sertifikat tadi. Jadi kalau nanti kalian lulus, maka kalian akan dapat ijazah sebagai dokter, gitu ya, insya Allah semua. Tapi kalian juga butuh sertifikat kompetensi dari Konsil Kedokteran Indonesia, dari apa kolegium, profesi dari ikatan profesi kita, gitu ya. Jadi itu ada beda lagi gitu apa kewenangannya kompetensinya didapatkan dari universitas tempat kalian eh, apa kuliah gitu ya. Terus nanti ada ujian kompetensi, oke diberikanlah kompeten. Tapi apakah kalian berwenang? Maka itu beda lagi aturannya ya. Nah ini seorang profesional pasti punya itu pengetahuan. Nah ini yang harus dipelajari secara sistematis. Ini yang tadi sudah saya singgung ya. Jadi secara sistematis ya dalam bentuk kurikulum. Jadi nggak asal-asalan gitu. Kenapa kita bikinnya sistemnya yang normal dulu, baru yang patologis ya? Karena memang seperti itulah sistematikanya kalau mau belajar gitu. Tahu dulu yang normalnya, yang dari yang sehatnya dulu, baru mulai kita pahami ada gejala-gejala mengarah ke satu jenis penyakit. Yang kedua, orientasi primer untuk kepentingan masyarakat. Ini tadi sudah ya, sudah saya singgung juga di awal. Kemudian yang ketiga ada mekanisme kontrol. Jadi ada pengendalian tadi, tetap ada otoritas dari yang lebih tinggi daripada kita. Meskipun kita punya otonomi. Ya, punya otonomi bukan berarti terus sebebas mungkin saya pada waktu berhadapan loh. Kan dia udah jadi pasien saya, ya terserah saya misalnya gitu. Enggak juga gitu, tetap ada pengendaliannya, ada apa mekanisme kontrol dan yang melakukan mekanisme kontrol ini apa nanti bertahap. Kalau misalnya di rumah sakit ya kepala ruangan dulu misalnya ya atau kepala departemennya misalnya yang melakukan pengendalian, jangan sampai anggota di departemennya ini misalnya di departemen penyakit dalam misalnya dia harus ngelihat dokter-dokter penyakit dalam ini udah benar belum mengerjakan apa kewajibannya dikerjakan semua enggak. Nanti janjinya praktek Senin sama Rabu ternyata datang cuma hari Senin gitu. Hari Rabu dia lebih sering nggak datang. Nah, kayak gitu-gitu itu adalah mekanisme kontrolnya ya. Yang keempat ada sistem reward ya jelas. Jadi sebuah profesi harus ada penghargaan terhadap apa yang dia kerjakan tadi. Karena untuk mencapai profesi tadi itu ternyata nggak gampang gitu kan. Harus ada tahapan-tahapan tadi yang diatur secara sistematis mulai dari pengetahuannya, keterampilannya, bahkan lebih daripada itu tadi misalnya perilakunya, moralnya ya, bagaimana apa etikanya dia pada saat berhadapan dengan orang lain. Maka karena
dia punya keterampilan lebih, maka dia juga layak untuk menerima reward atau menerima eh, balas jasa gitu ya. Karena apa yang sudah dia kerjakan tadi. Jadi memang kita kalau di bidang kedokteran, sistemnya yang kita jual adalah jasa. Kita tidak menjual barang, tapi kita menjual jasa pemeriksaan. Jadi, nah pemeriksaannya makin sulit, makin membutuhkan keterampilan khusus. Oh, ternyata dia nggak cuma diperiksa, dia juga ada tindakan, misalnya hatting, katakanlah paling gampang dijahit. Nah, setiap jahitan itu ada rewardnya sendiri, setiap hattingan tadi ya. Nah, jadi kalau mau dibedakan dengan dunia di luar kesehatan lah gampangannya ya, maka nanti akan kalau di secara bisnis biasanya yang dilihat adalah komersialisme. Jadi bagaimana prinsipnya dengan biaya minimal kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Itu kalau dari luar, apa di bidang bisnis lah gampangannya ya, di bidang ekonomi. Tapi kalau di bidang kesehatan yang sering kita menerapkan atau kita berpegang pada prinsip altruisme yang terbaik. Yang terbaik untuk siapa? Untuk pasien biasanya. Ya, yang terbaik untuk pasien yang punya keluhan tadi. Itu yang terbaik apa? Jadi sehingga nanti jangan sampai ada pertanyaan seperti yang di bawah ini. Dokter, are you doing this for me or am I doing this for you? Jadi sebetulnya misalnya nih ya kita mau merekomendasikan sebuah pemeriksaan. Pemeriksaan, nah ini salah satu mungkin saya sambil ingatin ya, salah satu yang sering jadi masalah kalau mahasiswa koas terutama ya atau maksudnya sudah semester awal apa akhir-akhir gitu ya. Seringkali dia merekomendasikan satu pemeriksaan bukan karena dia tahu tujuan pemeriksaan tadi, tapi lebih karena mengikuti guideline. Jadi contoh ya, nanti kalau kalian ini saya semester 6 ya, oh, sudah diajarin bikin PMR pasti. Nah, kan ada planning diagnosis tuh. Planning diagnosis kalian tulislah semua. Cek lab darah lengkap, cek urin lengkap, pemeriksaan USG misalnya ya, radiologi, pemeriksaan CT scan, itu sebanyak itu. Kalian itu mau mengerjakan itu karena memang ingin tahu hasilnya dan tahu apa yang harus dikerjakan setelah hasilnya keluar, atau hanya sekedar ngikutin guideline. Nah, itu yang nanti akan jadi pertanyaan gitu. Kenapa? Makanya saya selalu bilang kalau bikin PWMR, kenapa harus sebanyak itu pemeriksaannya? Bisa nggak sih itu dibikin hanya 2 atau 3 pemeriksaan? Kenapa harus cek darah lengkap? Mau apa yang mau dicari dari hasil darah lengkap tadi? Oh, saya mau lihat dok, HB-nya berapa? Kenapa harus lihat HB? Karena dari pemeriksaan fisik ada hasil pemeriksaan di bagian konjungtivanya tuh anemis. Jadi saya harus pastikan HB-nya gimana nih, karena dia anemis. Oke, boleh saya terima gitu kan. Terus saya juga mau cek trombosit. Kenapa kok mau dicek trombositnya? Karena dia ada keluhan mimisen atau keluhan berdarah di gusinya. Saya mau cek nih, jangan-jangan trombositnya turun. Kalau memang trombositnya turun, terus kamu curiga apa? Jangan-jangan dia arahnya ke demam berdarah nih. Karena ada panas sekian hari yang nggak turun meskipun sudah dikasih obat misalnya. Nah itu boleh. Gitu. Oh berarti memang diperlukan nih pemeriksaan darah lengkap. Karena tadi mau lihat HB-nya, mau lihat trombositnya gitu ya. Mungkin mau lihat HCT-nya juga. Nah jadi jelas tujuannya apa. Terus kenapa dilakukan USG? Oh kalau dari guideline begitu. Biasanya gitu tuh mahasiswa jawabnya. Iya, kalau dilihat di apa dari sumber ini itu harus dilakukan A, B, C, D, E loh. Iya, tapi balik lagi tadi kasus per kasus, apakah semua perlu sampai USG misalnya gitu kan? Nah, mungkin ada kasus yang memang diperlukan USG. Kenapa? Karena dia ada nyeri perut. Kalau ada nyeri perut, terus tadi misalnya dari hasil pemeriksaan darah atau dari keluhannya tadi dia ada perdarahan di gusi yang ditakutkan apa? Nyeri perut. Khawatir ada internal bleeding. Nah, kalau ada internal bleeding yang paling gampang dilihat dengan USG. Ya sudah rekomendasikanlah USG gitu. Jadi akhirnya apa? Pemeriksaan yang kita sarankan kepada pasien memang untuk kebaikan pasien. Bukan hanya untuk kita ngikutin guideline, enggak gitu loh. Ya, jadi itu yang sering kali lupa tuh. Jadi biasanya karena memang ya saya nggak nyalain juga ya, selalu dosennya itu, ini referensinya dari mana nih kalian mau bikin ini gitu. Nah, referensi itu kan kalian bisa baca dari buku manapun ya, dari buku manapun, tapi yang penting kalian paham patofisiologinya. Jadi pada waktu menyarankan sesuatu, ya tahu memang tujuannya untuk itu gitu. Guideline bisa didapat dari mana aja loh. Gitu. Ada beberapa sumber biasanya kalau guideline ya. Jadi profesi dokter, nah ini, jadi profesi dokter itu dia bisa melakukan tindakan bahkan sampai yang sifatnya intervensi, intervensinya itu sifatnya invasif. Dari mulai yang
non invasif ya. Jadi tapi intervensi ada apa namanya? Ada kita mendalami kondisi si pasien ya. Mulai dari anamnesis, pemeriksaan ya. Jadi menginspeksi hanya melihat saja observasi, kemudian diperiksa dengan perabaan, kita palpasi, kemudian perkusi, kalau perlu nanti dengan alat bantu auskultasi. Bahkan kita boleh melakukan incisi, misalnya dari pemeriksaan kita tahu nih ada massa nih, wah kayaknya kalau ini nyeri ditekan, kayaknya abses nih. Wah kalau abses berarti saya harus keluarkan nanahnya. Boleh kita melakukan incisi. Itu adalah wewenang kita gitu ya. Ekstirpasi tadi ya, mengambil sesuatu, mengeluarkan. Kalau incisi cuma buat irisan, ekstirpasi kita mengangkat sebagian jaringan. Tuh, jadi misalnya tadi katakanlah ganglion gitu ya. Ganglion di pergelangan tangan boleh diekstirpasi ya. Ataupun implantasi, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Implantasi yang paling gampang kalau implan ya hubungannya sama kontrasepsi ya. Pakai IUD ataupun apa intrakutan ya apa intradermal ya. Jadi susuk ya kayak gitu. Itu adalah implantasi. Itu wewenang kita sebagai seorang dokter. Ya. Jadi nanti tindakan-tindakan yang tadi bisa dikelompokkan, bisa jadi untuk pengobatan, kuratif, ya. Kuratif tidak selalu terapeutik, bisa juga diagnostik. Tadi misalnya pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan itu nggak terapeutik, tidak mengobati, tapi kita bisa menegakkan diagnosis. Begitu juga USG misalnya ya. Rehabilitatif karena hubungannya dengan pemulihan. Terus sampai yang tahapnya masih ringan, jadi hubungannya dengan promotif sama preventif, yang mungkin tidak terlalu invasif ya tindakannya. Tapi kita boleh memberikan penyuluhan, misalnya gitu ya, terus ngasih tahu larangan-larangannya, karena hubungannya tadi sama preventif. Tujuannya ini jelas untuk yang bersangkutan, bisa juga untuk kepentingan orang lain, misalnya kita minta pasien jangan keluar dulu ya, istirahat di rumah, nggak boleh ketemu dengan siapa-siapa. Tadi misalnya karena penyakitnya menular. Ya, jadi misalnya anak-anak anak kecil jangan dimasukin sekolah dulu Bu, saya kasih surat sakit biar dia istirahat di rumah dulu. Tapi anaknya udah nggak apa-apa loh Dok, dia sudah merasa seger. Iya, tapi dia masih bisa menularkan ke teman sekolahnya. Jadi jangan masuk dulu, ya. Ataupun untuk kepentingan penelitian, eksperimen. Jadi boleh, tapi ini harus disampaikan kepada pasien ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu tadi, misalnya pengambilan darah nih, harusnya ngambil darah cuma 3 cc, terus kita minta izin sama pasiennya. Pak, Bu, saya ambil 5 cc ya yang 2 cc untuk saya lakukan penelitian. Apakah diizinkan? Loh, berarti ditusuk 2 kali? Enggak, 1 kali tusuk, cuman saya nanti ngambilnya dilebihkan 2 cc misalnya. Itu harus izin, ya, jadi boleh. Tapi seizin dengan pasiennya. Nah, jadi praktek kedokteran bukan ya, jadi tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan, gampangannya kan gitu ya. Tapi mereka yang tadi sudah melewati sistematika pengajarannya tadi. Jadi mulai dari teorinya dulu, dilatih dulu ya, dilatih pakai boneka, dilatih ke pasien di bawah pengawasan gitu, sampai dia memenuhi kompetensi sesuai dengan standar. Yang menentukan standar siapa? Pemerintah gitu. Dengan kolegium, dengan kelompok profesi dokter juga. Sampai dia kemudian sudah dianggap oke, dia sudah melewati standar, maka dia akan diberikan kewenangan, dikasih surat izin dia boleh praktek di mana saja dan dia boleh bekerja di situ sesuai dengan standar kompetensinya masing-masing. Jadi kalau dokter umum ya sudah prakteknya sebagai dokter umum. Kalau dia sudah lulus spesialis maka dia boleh praktek sebagai spesialis sesuai pendidikannya tadi ya. Jadi sebetulnya ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang empirik. Empirik itu yang butuh pembuktian dan turun-temurun, bisa dibilang turun-temurun dalam artian apa yang kita kerjakan pada pasien yang sebelumnya bisa kita jadikan sumber untuk kita kerjakan ke pasien berikutnya. Dan ini ciri khas dari ilmu yang empirik yang dikerjakan terus-menerus itu adalah ketidakpastian karena ada banyak faktor pasti nanti yang akan mempengaruhi. Ya, contoh paling gampang adalah yang kalau dulu zamannya saya kuliah dulu orang yang sakit tipes itu panasnya khas. Naik turunnya tuh khas. Malam aja dia panas, pagi dia akan turun meskipun tidak sampai suhu normal. Jadi sumur-sumur aja. Terus nanti sore menjelang maghrib dia akan panas lagi, panas tinggi sampai malam. Besok subuh turun lagi. Begitu terus. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah ada banyak perubahan sehingga pola panasnya udah nggak sama lagi gitu.
Kalau saya pernah ngobrol sama beberapa pakarnya itu ya salah satunya karena mutasi dari virus, mutasi dari bakteri, sehingga polanya sudah sangat berbeda dengan zaman kita belajar secara teori itu. Jadi, nah itu butuh banyak mengupdate ilmu. Makanya perkembangan di bidang teknologi kedokteran ini sangat-sangat cepat, gitu ya. Sehingga kita bahkan tidak bisa inspanning verbintes, tidak bisa menjanjikan hasil, tapi kita hanya bisa mengusahakan prosesnya dengan maksimal. Karena seringkali perkembangan ilmu ini terlalu cepat sehingga SOP belum jadi, itu sudah berubah lagi prosedurnya. Kalau ingat kemarin waktu zaman waktu masih pandemi itu kan gitu ya. SOP sudah ditetapkan dari pusat, dilaksanakan, masih sosialisasi ke tenaga kesehatan sampai tingkat bawah itu ya, sampai puskesmas, baru dikerjakan seminggu tiba-tiba sudah berubah lagi. Ya karena tadi perkembangan virusnya cepat banget dan kita juga sama-sama tidak tahu virus COVID itu seperti apa gitu. Yang kita tahu adalah COVID yang pertama gitu kan. Yang tipe 2 ini kita banyak nggak tahunya daripada tahunya. Makanya akhirnya dapat info dari negara lain. Oh, ternyata ada perkembangannya begini. Oke, kita coba kerjakan di sini. Dapat info lagi dari negara lain, kita coba gini. Sehingga SOP seringkali belum jadi, tapi kita sudah harus mengerjakan lebih dari itu. Dan ini yang jadi kendala seringkali. Ya, jadi di guideline-nya belum ada, tapi ini kasusnya begini nih. Lah, terus saya harus gimana? Nah, di situ kita butuh pendapat dari expert atau ahlinya. Dia sudah punya pengalaman, sekian banyak pasien, sekian ratus pasien yang sudah dia tangani. Bagaimana menurut dia? Kalau dari pandangan dia dengan tadi pengalaman yang sudah dia punya, gitu ya. Makanya kita jangan sampai menjanjikan hasil, bukan resultat verbintes, tapi yang kita janjikan adalah prosesnya. Kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi inspanning verbintes. Ini bahasa Belanda sebetulnya ya, inspanning verbintes ini. Oke. Nah, ini sehingga karena ada ketidakpastian tadi, supaya tidak ada tuntutan dari masyarakat, karena kita tidak bisa menjanjikan hasil, maka sampaikanlah semua dengan baik, kerjakan dengan baik, izin dulu kalau itu kita 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 curiga itu tidak membuat nyaman sama pasien atau melebihi dari apa yang diharapkan pasien. Misalnya dia berharap cuma diobatin, ternyata wah kayaknya dia nggak bisa cuma diobatin nih, dia harus rawat inap nih, maka kita harus sampaikan itu dengan baik. Ya Pak, Bu, ini kayaknya nggak bisa kalau cuma dirawat jalan ya. Saran saya malah ini harus nginep dulu gitu, semalam paling nggak. Loh kenapa? Karena ini aja baru 2 jam di sini udah muntah-muntah terus. Nanti kalau dipulangkan sampai rumah muntahnya makin jadi dan lemes kehabisan cairan, ini malah bahaya. Jadi saran saya di sini dulu semalaman kita akan observasi karena kalaupun dia muntah-muntah kita bisa pasang infusnya, kita tambahin tetesannya supaya cairannya nggak sampai kekurangan. Nah itu harus disampaikan dengan baik. Oke. Berapa lama dok? Mudah-mudahan cuma 1 malam. Kalau dia besok pagi sudah membaik, muntahnya udah nggak terlalu sering lagi, nanti kita observasi terus, insya Allah besok pagi udah boleh pulang. Nah itu harus disampaikan gitu ya. Karena tadi nggak ada kepastian kalau dia hasilnya akan bagus atau enggak, meskipun dengan proses, dengan usaha yang maksimal. Oke, sudah itu slide terakhir untuk materi ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Mestinya nggak terlalu sulit ya materi ini ya. Mungkin tadi yang yang sering keluar soalnya adalah perbedaan antara deontologi sama utilitarian tadi gitu ya. Jadi gimana kalau seorang dokter, misalnya katakanlah dia jadi kepala puskesmas, nah orang-orang itu baru 1 hari nih dia jadi kepala puskesmas atau dia baru datang hari itu, maka orang-orang biasanya menilai dia berdasarkan si siapa Pellegrino tadi itu dia dia masyarakat akan melihat dia dari berdasarkan apanya. Nah, biasanya kayak gitu tuh soal-soalnya modelnya ya. Jadi ingat tadi kalau baru pertama biasanya yang dilihat adalah statusnya atau profesinya ya. Setelah sekian lama beberapa hari baru bisa kelihatan bagaimana dia tindakannya dia. Bagaimana sikapnya dia ke orang lain. Setelah makin lama lagi baru bisa dilihat akibat dari tindakannya tadi. Baru kalau yang terakhir, yang keempat, nah itu yang kasus per kasus gitu. Jadi sesaat nggak ada waktu untuk menilai lebih jauh.
Itu biasanya lihatnya kasus per kasus. Kalau di klinis ya. Oke, sudah? Nggak ada pertanyaan? Ini ada 126 orang. Berarti ada sekitar 14 orangan yang tidak masuk. Nanti tolong saya dikirim presensinya ya. Siapa yang tanggung jawab presensi? Yang tanggung jawab presensi siapa? Dea juga. Yang ngomongin saya kemarin Dea Nanda ya. Iya, dokter. Mungkin izin menjawab dari Mm-mm. sekretarisnya, dokter. Oh ya, baik. Berarti nanti saya dikasih ininya ya, rekapan untuk presensinya ya, Iya, yang hadir dokter. hari Nanti ini. saya Ya, kirim ya, dokter. oke. Sudah? Nggak ada pertanyaan sampai sini? Kalau sudah, bisa kita akhiri kuliah kita pagi ini. Materinya untuk blok Cerebro Panca Indera 2 sudah selesai dari materi etika. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan nanti ujiannya bagus. Nilainya di CPI